Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Ayo nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah. Ini pembelajaran 3 ya, dari buku tematik tema 4 untuk kelas 2. Untuk pembahasan yang lain, tema-tema sebelumnya, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya, mulai dari tema 1 ya, dan nanti akan dilanjutkan sampai semua dibahas ya. Link dari playlist ini di kolom deskripsi ya. Oke, pembelajaran 3. Ayo bernyanyi, nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah bersama temanmu. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Membuang Sampah, syair karya A.T. Mahmud ya. Nah, di sini lagunya. Jangan membuang sampah di mana-mana, ya Kak, mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Rendah kan? Mi kan lebih tinggi dari do. Ya. Jadi yang lain sama, hanya saja ini tinggi ya. Ini rendah do gitu ya. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Tinggi ya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, kita sekarang menyanyikan lagu dengan gitar ya. Ya, sama seperti sebelumnya. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Kita mulai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Itu bagaimana cara kita menyanyikannya ya. Perhatikan tanda dinamiknya. Tanda yang lurus berarti dinyanyikan keras, tanda yang lenggok-lenggok dinyanyikan lembut, baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa ya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, yang ini lembut. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sapu dan bersihkan. Tinggi ya. Oh, ini dulu ya. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan. Mari kita baca sama-sama teks percakapannya. Ini antara cicak dan kecoa. Mengapa di sekitarmu banyak sampah, kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Oh, ini cicaknya ya. Jika kamu jadi manusia, apa yang kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, binatang aja ngomong seperti itu, masa kita enggak? Apa isi percakapan antara cicak dan kecoa? Isi percakapannya adalah membicarakan tentang banyaknya sampah yang dibuang pada tempatnya.
Ya, nah ini. Jika jadi manusia, apa yang kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Ya, banyak sampah dibuang tidak pada tempatnya. Ya, isi percakapan Cicak dan Kecoa, banyak sampah dibuang tidak pada tempatnya. Nah, tidak pada tempatnya. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Di sekitar banyak sampah, karena itu tuh manusia membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, manusia selalu membuang sampah ke sini. Ya. Jadi banyak manusia tidak membuang sampah pada tempatnya. Banyak manusia membuang sampah tidak pada tempatnya. Bagaimana pendapatmu dengan sikap Cicak dan Kecoa? Benar ini, ya. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ya, pendapatmu setuju? Kita harus membudayakan. Jadi membudayakan itu menjadikan itu sebagai budaya ya, hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Ya, menempatkannya pada tempat sampah. Ya, menempatkannya pada tempat sampah. Kita bisa menggunakan alat ya, bisa pakai sapu dan cikrak ya. Oke. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Menasihatkannya, mengingatkan agar selalu membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Oke. Mendatar 1. Tidak bersih atau terkena noda. KOTOR, wah kotor ini. KOTOR, kotor. Kita lihat barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, kelihatannya sampah deh, mendatar ini. SAMPAH, betul, SAMPAH, sampah. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Apa ya? Nomor 3. Binatang amat kecil menyebabkan penyakit. Nomor 1. Apa ini? Kuman. Nah, sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Kurang sedap. Bau. Iya, benar, bau. Wah. Ternyata bau. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, perhatikan bacanya. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Ya, yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Ya, jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan terasa lemah dan lesu, nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Ya, bisa saja karena jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit.
Apa isi teks yang telah kamu baca? Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Isi teks yang kita baca, rumah yang tidak bersih harus dihindari karena bisa menyebabkan penyakit. Ya, rumah yang tidak bersih ada penyebabnya, bisa karena jarang dibersihkan atau sampah dibuang sembarangan. Kita harus menghindari rumah yang kotor. Dengan cara membersihkannya dan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan, ya. Harus pada tempatnya. Akan lebih baik lagi kalau dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik tidak bisa dijadikan kompos. Yang mengamati, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Ini adalah kamar atau ruang tamu yang berantakan. Apa isi gambar yang kamu amati? Adalah ruangan yang berantakan. Ruangan yang berantakan. Ini sungguh ruangan yang terlalu. Ya, apa pendapatmu tentang gambar itu? Ya, ruangan ini harus segera dibersihkan. Berantakan dan kotor. Ini ada kotoran-kotoran, ya, kotor. Pendapatnya adalah harus segera dibersihkan dan dirapikan. Harus segera dirapikan dan dibersihkan. Dirapikan dan dibersihkan. Ujilah pemahamanmu, tulislah hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut. Rumah tidak bersih. Rumah tidak bersih. Tidak bersih karena banyak sampah berserakan. Ya. Kemudian selain banyak juga tidak tertata dengan rapi. Barang-barang juga tidak tertata rapi. Sebaiknya segera kita bersihkan dan rapikan agar tidak mengundang penyakit, mengundang kuman yang menyebabkan penyakit. Nah, seperti itu ya. Coba bacakan laporan pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lanjutkan. Ayo amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan, ada potongan kertas berserakan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar layang-layang. Ini potongan kertas. Ini bentuk ini adalah bentuk kalau ini trapesium. Kalau ini jajaran genjang. Bentuk jajaran genjang. Kalau ini bentuk layang-layang. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Ini trapesium dan jajaran genjang juga merupakan bentuk bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis
Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Ya, di sini ada ruas garis seperti ini. Ini adalah ruas garis ya. Pada layang-layang ini ruas garis, ini juga ruas garis, ini juga ruas garis, ruas garis. Ya. Ini juga ruas garis, ini juga ruas garis, ini juga ruas garis. Ya, oke. Nah, di sini jajaran ginjang juga memiliki ruas garis seperti ini. Ya, ini adalah ruas garisnya. Ya, oke. Trapesium juga memiliki ruas garisnya. Masing-masing ada 4 ruas garis. Ya, oke. Tunjukkan ruas-ruas garis pada bangunan datar berikut. Ya, mari kita gambarkan. Di sini adalah ruas garisnya. Nah, ini ruas garisnya. Wow, layang-layang tambah seperti ini ya. Sebenarnya di sini juga ada ruas garisnya, tambah lagi ya. Ya, ini ada ruas garis. Ya, kerjakan dengan rapi. Pakai penggaris ya. Kalau Pak Ali di sini ya tidak usah pakai penggaris biar cepat. Nanti kelamaan diprotes, Pak, videonya kok lama sekali. Nah, ini ruas garisnya. Oke, ini ruas garisnya. Semua sudah dikerjakan? Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa menemukan berbagai ruas garis dan berbagai bentuk bangunan datar di sekitar rumah. Ya, mungkin pintu, mungkin kertas. Di HP ini ada ruas garisnya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah ruas garis. Ya, di bungkus makanan ini ruas garis juga. Ini ruas garis. Ya, macam-macam ruas garis. Di sini juga ada ruas garis, ruas garis ya. Banyak benda-benda sekitar kita yang memiliki ruas garis. Baik, cukup sampai di sini dulu. Untuk pembahasan yang lain kalian bisa lihat di playlist ini, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.